Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Wiro Sableng alias Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 benar-benar membuat 4 tokoh sakti Pulau Andalas naik pitam. Bisakah Wiro menghadapinya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Apalagi ketika melihat bagaimana Wiro Sableng tertawa gelak-gelak dan mengejek. Aduh, senjatanya pada berjatuhan tuh. Dengan tangan kosong, Datuk Nansa Batang serta Panglima Sampono memasuki kalangan pertempuran kembali. Serangan mereka hebat sekali, hingga air hujan yang bergenangan di lubang-lubang jalanan muncrat berhamburan. Sobat-sobat, aduh, kalian kelewat menurutkan darah kemarahan, seru Wiro. Orang mau diajak bicara baik-baik, malah diserang terus-terusan. Tutup mulutmu pemuda, bentak Datuk Nansa Batang. Jaga batok kepalamu, teriak Panglima Sampono. Tindunya menderu ke kepala Pendekar 212, lalu terdengarlah suara keluhan. Tubuh Panglima Sampono terbanting ke samping sewaktu angin dahsyat menyambar dadanya. Selagi dia berusaha mengimbangi tubuh, tahu-tahu satu totokan mendarat di bahunya, dekat leher, dan kejap itu juga sang Panglima berdiri dengan kaki mengangkang di tanah tanpa bisa gerak sedikit pun. Datuk Nansa Batang juga bernasib sial. Baru saja serangannya bergerak setengah jalan, tahu-tahu jari lawan sudah menyelusup di bawah ketiaknya. Kurang ajar, maki Datuk Nansa Batang. Tangan kirinya memukul ke muka, tapi tak ada artinya karena totokan yang dijatuhkan Wiro tadi telah membuat sebagian tubuhnya sebelah kanan menjadi kaku. Lucu sekali keadaan Datuk ini. Tangan kirinya mencak-mencak dan kaki kiri dibanting-bantingkan ke tanah, sedang mulutnya memaki habis-habisan. Tapi seluruh tubuhnya bagian kanan tak dapat digerakkan sama sekali, laksana menjadi batu. Nah, sekarang mungkin kita bisa bicara baik-baik, kata Wiro sambil tertawa dan memasukkan rencong perak ke balik pinggang pakaiannya. Setelah menyapu paras keempat orang itu satu demi satu dengan sepasang matanya, maka Wiro melangkah ke hadapan Panglima Sampono dan berkata, "Bapak, tadi kau bertanya apakah aku tahu siapa adanya perempuan berkerudung itu?" Panglima Sampono diam saja. Hatinya kesal bukan main dan dadanya bergejolak menahan amarah. Kalau saja tubuhnya tidak ditotok, pasti pemuda itu sudah diserangnya kembali. Sebaliknya, sambil masih tertawa-tawa, Wiro berkata, "Aku memang tidak tahu siapa dia adanya." "Kalau tidak kenal, mengapa kau ikut campur urusan orang? Gadis itu lolos karena kelancanganmu, pemuda sial." Wiro Sableng tersenyum-senyum saja dimaki pemuda sial. "Meski aku tidak tahu siapa dia, tapi melihat kalian mengkeroyoknya, itu saja aku tak bisa berdiam diri. Apalagi dia bertangan kosong, sedang kalian berempat pakai senjata, mendesak gadis itu. Bukankah sayang sekali kalau gadis itu terpaksa mati muda?" Hampir saja Panglima Sampono hendak meludahi muka pemuda itu saking gemasnya. Bukannya mulutnya. Memang hati satriamu hendak menolong gadis itu patut dihargakan. Tadinya kukira dia gendakmu,
hingga kau begitu kesusu turun tangan tanpa menyelidik lebih dulu. Sekarang dia telah lolos. Dunia persilatan akan sukar untuk diselamatkan. Wiro Sableng keringkan kening. Harap kau suka menerangkan siapa adanya gadis itu, kata Wiro pula. Panglima Sampono mendengus. Kalau kau mau tahu, gadis itu adalah Pandan Suri, anak Raja Rencong dari utara. Sepasang mata pendekar 212 terpentang lebar dan memandang pada keempat orang di hadapannya itu satu persatu. Anak gadisnya Raja Rencong dari utara, desis Wiro seraya garuk-garuk rambutnya yang basah kuyup oleh air hujan yang sampai saat itu masih juga turun meskipun tidak selebat semula. Aku sendiri sebenarnya memang tengah mencari-cari si Raja Rencong itu. Keempat tokoh silat sama-sama mendengus. Muda edan, kami muak melihat lagamu. Lekas lepaskan totokan kami dan berlalu dari sini. Yang bicara adalah Seberang Lor. Wiro memandang pada Seberang Lor sejenak sambil berpikir-pikir. Kemudian katanya, Ya, memang aku turun tangan kelewat kesusu, tidak menyelidik lebih dahulu. Kalau saja aku tahu bahwa gadis itu adalah anak Raja Rencong dari utara, aku akan membantu kalian meringkusnya hidup-hidup. Tak perlu bicara ngelantur, tukar Seberang Lor dengan gemas. Semuanya sudah kasib, gadis itu sudah lolos. Kau telah menghancurkan rencana yang kami susun selama 1 bulan. Benar-benar kau kurang ajar dan siap sekali. Dengar ya, kata Wiro. Kalau aku bertemu gadis itu, aku akan tawan dia dan menyerahkan pada kalian. Tapi katakan dulu, apa rencana kalian? Kau tak ada sangkut paut dengan kami, karenanya tak perlu bertanya, saut Panglima Sampono. Kalau begitu baiklah, kuharap saja kalian bisa melupakan kelancanganku tadi. Wiro membalikan badannya, hendak pergi. Tunggu dulu, lepaskan dulu totokan kami, teriak Seberang Lor dan Lembu Ampel hampir bersamaan. Wiro tertawa. Sebenarnya aku memang bermaksud hendak melepaskan totokan di tubuh kalian. Tapi karena kalian memakaiku terus-terusan seenaknya, biarlah kalian jadi patung-patung hidup sampai beberapa jam di muka. Kau, setan alas, berdebah, edan kau. Begitulah makian-makian yang dilontarkan keempat orang itu. Wiro tertawa gelak-gelak. Kacau. Sekali dia berkelebat, tubuhnya sudah melesat sejauh 10 tombak. Di bawah hujan rintik-rintik, akhirnya pendekar 212 lenyap dari pemandangan keempat orang itu. Kedai nasi itu adalah kedai nasi yang paling besar di seluruh daerah selatan. Sebenarnya kurang pantas kalau disebut kedai nasi, lebih tepat agaknya jika dikatakan rumah makan. Karena di samping besar, juga rumah makan itu terkenal kemana-mana. Pemiliknya seorang laki-laki berbadan gemuk, pendek, persis macam babi buntak. Kata setengah orang, konon kabarnya pemilik kedai yang bernama Dang Lariku itu ada memasukkan sejenis bumbu ke dalam masakannya, hingga apa saja yang dijualnya di rumah makan itu terasa enak sekali. Bumbu apa yang dimaksudkan Dang Lariku itu, tak seorang pun yang mengetahuinya. Tentu saja, Dang Lariku sendiri merahasiakannya agar tidak ditiru oleh orang lain. Saat itu, hari sudah petang, matahari hampir tenggelam. Sore berebut dengan senja. Keadaan di rumah makan Dang Lariku agak sepi. Hanya ada 1-2 orang yang duduk bercengkerama sambil menikmati kopi pahit. Dang Lariku baru saja menyalakan sebuah lampu besar di ruangan tengah rumah makan sewaktu didengarnya suara derap kaki kuda yang kemudian berhenti tepat di hadapan rumah makannya. Dang Lariku merasa gembira karena suara derap kaki kuda yang berhenti di depan rumah makannya itu berarti datangnya seorang tamu dan berarti uang dalam kasnya akan bertambah pula. Dia memandang ke pintu dan tersenyum, hendak menyambut tamunya. Namun, begitu sang tamu masuk, maka berubahlah paras Dang Lariku dari gembira menjadi pucat seperti kertas.
tamu yang masuk seorang perempuan berpakaian ungu. Parasnya tak bisa dilihat karena tertutup dengan kerudung biru. Gerakannya melangkah menggetarkan lantai rumah makan. Beberapa orang yang tengah asyik mengisi perutnya dalam rumah makan segera berdiri dan dengan ketakutan cepat-cepat angkat kaki lewat pintu belakang. Siapakah sesungguhnya tamu yang datang ini? Tentu pembaca sudah dapat menduga. Dia bukan lain Pandan Suri, anak Raja Rencong dari utara. Dan siapakah di daerah selatan yang tidak kenal dengan gadis itu? Pandan Suri sudah terkenal kekejamannya. Menghajar seseorang yang terlalu berani memandang kepadanya sampai setengah mati bukan apa-apa bagi gadis itu. Membunuh orang-orang yang berlaku kurang ajar sudah menjadi kebiasaannya. Bahkan belakangan ini dia laksana seekor harimau lapar yang sengaja mencari mangsanya. Meski hatinya kecut berdebar dan parasnya sepucat kertas, namun dengan semanis dan seramah mungkin Dang Lariku menyambut tamunya, mempersilakan duduk lalu berteriak pada pelayan agar segera menyediakan hidangan yang paling lezat serta tuak yang paling harum. Apakah Pandan Suri akan membuat onar di rumah makan itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.